Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi hari ini yaitu adalah surat Al-Balad, ya. Pelajaran Al-Qur'an Hadis. Perlu diketahui bahwasanya surat Al-Balad, ya, Al-Balad artinya negeri. Kemudian urutan surat yaitu adalah yang ke-90. Jumlah ayatnya ada 20. Surat Al-Balad termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Qaf. Maksud dari negeri yaitu adalah kota Makkah, ya. Kemudian nama surat Al-Balad itu diambil dari ayat yang pertama. Dan perlu diketahui bahwa anak sekalian, bahwa surat Al-Balad itu asbabun nuzul, ya, sebab diturunkannya surat Al-Balad karena ada orang, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Al-Ashad bin Khaldah, ya, yang dia itu adalah merasa bangga, ya, dan dia merasa sombong akan kekuatan, kekuasaan dan kekayaannya, ya, sehingga dia membuat lomba, ya, atau tantangan, ya, barang siapa yang bisa menggelincirkannya, ya, maka dia akan memberi hadiah, ya. Jadi ketika itu Abu Al-Arsad bin Khaldah itu menggelar kain, ya, selendang dalam rangka untuk perlombaan untuk menggelincirkan dia, ya, untuk barang siapa yang bisa menggelincirkan Abu Al-Asad bin Khaldah. Kemudian sampai ada 10 orang, ya, yang mencoba menariknya, akan tetapi itu sia-sia, ya, sehingga dia merasa sombong dan bangga, kemudian berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak untuk memusuhi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab turunnya surat Al-Balad adalah karena hal tersebut, ya, untuk pembelajaran bagi manusia. Baik anak-anak sekalian, marilah kita baca bersama-sama tentang surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hinnum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Alhamdulillah anak sekalian, kita sudah membaca bersama-sama tentang surat Al-Balad. Untuk selanjutnya ya anak sekalian, kandungan pokok-pokok surat Al-Balad ya bisa kalian lihat pada halaman 86. Yang pertama yaitu adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang menghadapi kesulitan. Perlu diketahui ya anak sekalian bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan setiap masalah itu ada jalan keluar. Untuk yang kedua itu adalah peringatan terhadap manusia agar tidak terperdaya oleh kekuasaan dan harta kekayaan yang melimpah ya. Jadi anak sekalian, kita tidak boleh merasa bangga ya jika kita ditakdirkan oleh Allah memiliki harta yang banyak, dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah ya dengan cara memanfaatkan harta yang banyak itu untuk menjadi orang yang baik ya, dengan bersedekah ya, dengan memberi sedekah kepada fakir miskin. Untuk yang ketiga yaitu adalah alokasi harta kekayaan yang benar adalah untuk memerdekakan budak, memberi makan anak yatim, fuqaha dan masakin. Nah, ya, jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui, kita manfaatkan ya harta kita untuk kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua jalan kepada manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Sesungguhnya manusia ya berhak untuk memilih jalan yang mana yang akan dia lalui, dan sesungguhnya kita lebih baik memilih jalan kebaikan. Untuk yang kelima yaitu adalah perintah saling tausiah ya, saling menasihati sesama mukmin dengan kesabaran dan kasih sayang. Untuk yang keenam, beberapa peringatan kepada manusia atas beberapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah ya kepada kita. Kemudian yang ketujuh, surat Al-Balad mengutarakan bahwa manusia haruslah bersusah payah mencari kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menunjukkan jalan yang membawa kepada kebaikan. Ya, jadi ada ikhtiar kita untuk selalu berbuat baik ya. Kemudian yang ke-8, kebahagiaan itu lebih sulit menempuhnya daripada yang membawa kepada kesengsaraan ya. Jadi ketika kita ingin kebaikan, maka kita haruslah bersusah payah dulu ya, guna untuk mendapatkan nilai kebaikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah pada halaman 88 ya, hadis tentang sedekah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Di situ bahwasanya Rasulullah menjelaskan ya, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Engkau berbuat ma'ruf dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah. Engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan merupakan sedekah. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga
sedekah. Itu adalah sabda Rasulullah terkait sedekah. Dari kesimpulan di atas bahwasannya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk bernilai sedekah, ya. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa uang, ya, atau materi, tetapi perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain bisa bernilai sedekah, ya. Tentu setiap amalan harus didasari dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan untuk karena imbalan sesuatu ataupun pujian dari orang lain. Nah, sekalian, sungguh sangat luar biasa sekali, ya, pahala yang diberikan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang kecil, ya. Karena sesungguhnya Allah sangatlah berharap, ya, ingin untuk kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, demikianlah yang dapat Abi sampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.